Sejarah mencatat tahun 2020 pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, pemerintah melarang mudik lebaran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Alhamdulillah, semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan tentunya juga kita masih diberikan kesehatan, karena kesehatan itu adalah hal yang mahal untuk saat ini di saat pandemi corona masih bertebaran. Oke sobat, gimana puasanya? Alhamdulillah kita masih menjalankannya dan tetap sabar dan kuat-kuatin, karena sebentar lagi tinggal menghitung hari kita akan merayakan hari kemenangan, yaitu hari Idul Fitri. Karena Idul Fitri saat ini itu tantangannya luar biasa, apalagi pemerintah tidak mengizinkan kita untuk sholat Id berjamaah. Biasanya juga pada saat-saat seperti ini kita sudah mempersiapkan untuk rencana mudik atau rencana pulang kampung, dari mulai membeli tiket pesawat, bus, kereta api dan sebagainya, atau bagi sobat semuanya mungkin cari rental untuk transportasi pulang kampung. Tapi untuk tahun ini jangan harap itu terjadi. Tapi kita jangan kecewa ya, jangan kecil hati, karena itu semuanya demi kebaikan kita. Oke sobat, jangan lupa like, share dan komen. Dan bagi sobat semuanya yang kebetulan baru menemukan channel ini, monggo silakan untuk subscribe. Jalanan di wilayah DKI Jakarta masih sepi, ya mungkin karena masih dalam masa PSBB, kemungkinan juga karena emang warga DKI Jakarta tidak boleh mudik, makanya buat apa keluar rumah, buat apa cari tiket, buat apa ke stasiun, buat apa ke terminal, karena itu emang tidak boleh. Ya mendingan di rumah sambil ya video call sama keluarga di kampung. Oh ya sobat, jangan lupa tonton video ini sampai habis. Mudik merupakan gejala atau fenomena sosial yang rutin setiap tahun terjadi. Momentum mudik erat kaitannya dengan Hari Raya Idul Fitri atau lebih akrab disebut Lebaran. Mudik lebaran sudah menjadi tradisi dan dampaknya melibatkan semua unsur kehidupan, baik lintas etnis dan agama. Bukan lagi fenomena semata-mata keagamaan, tapi sudah merupakan tradisi yang membudaya. Pulang mudik seakan-akan pulang dari medan laga peperangan. Ada kebanggaan tersendiri, menunjukkan keberhasilan di tengah-tengah keluarga. Tidak segan-segan kadang menampilkan kemewahan, seperti bila perlu rental kendaraan untuk menunjang penampilan. Pulang mudik juga bermakna untuk silaturahmi. Hasil kerja setahun tidak masalah dihabiskan dan kembali ke profesinya setahun ke depan untuk cari uang. Begitu terus seterusnya. Maka berdesak-desakan di dalam kendaraan umum bukan merupakan rintangan. Macet berjam-jam dan ongkos pulang pergi tidak jadi masalah. Tahun ini, tahun 2020, karena wabah COVID-19, pemerintah melarang untuk tidak mudik agar mata rantai penyebaran virus corona terputus, tidak menyebar ke mana-mana. Namun, begitu beberapa waktu yang lalu sudah banyak masyarakat mendahului mudik lebih awal dikarenakan anjuran di rumah saja, tetapi penghasilan menurun, bahkan hilang sama sekali. Nah, memancing orang untuk pulang kampung lebih awal dengan segala resiko. Mudik lebih awal tanpa terkendali dan terdeteksi sangat rentan penyebaran COVID-19.
Tidak heran bila daerah-daerah tujuan merasa kecolongan dan akhirnya membuat repot mereka. Sudah curi start mudik yang jumlahnya cukup besar. Bahkan sehari sebelum secara resmi larangan mudik diberlakukan pada tanggal 24 April 2020, tampak banyak masyarakat dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 buru-buru mudik. Aktivitas mudik itu sendiri termasuk pulang kembali akan menciptakan perputaran uang yang begitu besar, cepat dan real. Puluhan triliun rupiah berpindah tangan dari kota ke kota, dari kota ke desa-desa, dan sampai ke pelosok. Puluhan triliun rupiah tentu secara agregat nilai uang bukan hanya berbentuk tunai. Bisa juga berupa barang elektronik, pakaian, bahan makanan, minuman, dan berbagai barang kebutuhan lainnya. Dan sobat semuanya, sebenarnya tradisi mudik berpengaruh positif pada keberadaan infrastruktur. Biasanya nih, pemerintah kalau menjelang musim mudik lebaran itu kejar tayang untuk memperbaiki jalan-jalan yang bolong, yang rusak, dan sebagainya. Dan ini akan menambah kondisi infrastrukturnya lebih baik, dari mulai pembangunan jalan darat, rel kereta api, jembatan, bandar udara, hingga pelabuhan laut. Pada hakikatnya, mudik lebaran tetap mempunyai pengaruh positif baik bagi pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional. Apalagi bila dikelola secara lebih baik, niscaya potensi manfaat dan nilai tambah tradisi mudik ini akan jauh lebih besar. Dari dampak ekonomi yang ditimbulkan, lebaran tak hanya berarti leburan atau saling memaafkan, tetapi juga bisa bermakna luberan. Artinya, karena berkelebihan maka dapat berbagi ke sanak saudara yang lain, membagikan uang, atau terjadi distribusi pendapatan. Tradisi mudik bisa diterjemahkan sebagai media untuk menjaga tali persaudaraan dan mempercepat hubungan antara masyarakat Tuban, baik dalam format horizontal maupun vertikal. Hubungan horizontal terjadi antara sesama teman, kerabat, ataupun sanak saudara, sedangkan hubungan yang formatnya vertikal terjalin antara orang tua dan anak-anak atau antara yang lebih tua dan yang muda. Dalam dimensi sosial, tradisi mudik berarti bisa menjadi budaya positif untuk menjaga keutuhan dan kelanggengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi semua itu di tahun ini, di tahun 2020 tidak akan terjadi karena pemerintah sudah menganjurkan atau melarang mudik lebaran. Dan kita bisa lihat kalau seandainya ada masyarakat atau warga yang nekat mudik dan itu ketahuan di tengah jalan, walaupun sudah mau nyampe ke rumah, ke kampung halamannya, tetap aja disuruh balik ke tanah perantau. Ya, semoga aja masa-masa sulit seperti ini, masa-masa sulit untuk bersilaturahmi dengan keluarga di kampung, tidak terulang kembali di tahun 2021. Saat ini kita diuji kesabarannya dan selalu berusaha agar cobaan dari Yang Maha Kuasa ini cepat selesai dan cepat berlalu. Oke, demikian tadi sobat semuanya video dari saya, dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Dan terima kasih juga yang sudah like, share, dan komen. Dan juga terima kasih yang sudah subscribe. Tidak lupa saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.